Proyek Perubahan Strategi Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Bengkulu merupakan suatu terobosan inovasi yang relevan dengan perubahan lingkungan akibat pandemi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahrul Zaman, SE, MDM, atau CA, Asian Scale Pusat, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Dalam hal ini, saya memberikan testimoni atas apa yang dilakukan oleh rekan kami, Nani Ramawati, yang mengajukan proyek perubahan dalam rangka kegiatan di PIN 2 terkait dengan perubahan sistem bebas pustaka di Perpustakaan Universitas Bengkulu. Kami menyambut baik dan sangat menghargai apa yang dilakukan, karena sebagai wakil dekan di bidang akademik, kami merasakan betapa sangat menyusahkan bagi mahasiswa kami di era pandemi ini ketika perpustakaan jam kerjanya sangat terbatas dan dibatasi. Apa yang dilakukan oleh saudari Nani ini kami baca dengan analisis yang dilakukannya dengan pendekatan SWOT dan lain sebagainya, juga dengan milestone yang dibuatnya, dengan capaian tidak sampai ke output tapi sampai ke outcome. Kami yakin apa yang dilakukan ini betul-betul akan menjadi suatu perubahan yang signifikan di pengelolaan perpustakaan Universitas Bengkulu, sehingga akan bermanfaat bagi semua sivitas akademika dan karyawan di Universitas Bengkulu. Untuk itu kami memberikan penghargaan yang tinggi dan kami berharap semoga apa yang dilakukan oleh saudari Nani ini akan menjadi contoh untuk anak-anak muda berikutnya untuk membangun institusi. Demikian, terima kasih. Bengkulu, 7 Juli 2021. Terima kasih. Proyek perubahan ini memiliki peran yang strategis bagi Universitas Bengkulu dalam mengembangkan kualitas layanan universitas untuk merespon tuntutan dan perubahan paradigma birokrasi. Inovasi dalam proyek perubahan ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Universitas Bengkulu, khususnya layanan administrasi bebas pustaka. Fokus dari proyek perubahan ini adalah penataan regulasi, pembangunan sistem informasi terintegrasi dan kolaboratif, serta penataan manajemen pengelolaan perpustakaan di lingkungan Universitas Bengkulu dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sebagai organisasi yang adaptif. Baiklah, di sini saya akan berperan sebagai admin pusat, username admin. Baiklah, di sini halaman pertama admin pusat. Di bagian sidebar terdapat banyak menu. Kita coba satu-satu. Verifikasi data pusat ini akan menampilkan semua fakultas yang ada di Universitas Bengkulu, menampilkan semua data-data fakultas, semua data mahasiswa per fakultasnya masing-masing. Tetapi pembedanya dengan fakultas di admin fakultas, dia akan menampilkan fakultasnya punyanya sendiri. Jadi kalau teknik memunculkan data verifikasi untuk fakultasnya sendiri, tetapi kalau admin pusat munculkan semua fakultas. Teknik, saya lihat teknik. PM saya tadi. Nah, di sini kenapa sudah lengkap? Karena sudah diverifikasi oleh fakultas secara otomatis. Di bagian admin pusat pun semuanya sudah lengkap. Sekarang bagian terakhir, karena tadi sudah muncul cetak data di bagian bebas pustaka unit, adalah melihat atau mencari apakah saya ada peminjaman di bagian pusat atau tidak. Jika tidak, maka silakan verifikasi lengkap. Maka secara otomatis di bagian mahasiswanya tombol cetak datanya akan muncul.
Di sini pembedanya adalah admin pusat memiliki rules tinggi, artinya role tertinggi di bagian admin fakultas. Validasi peminjam pusat akan muncul di halaman bagian pusatnya saja. Mungkin itu yang pembedanya. Di bagian manajemen user ini adalah menambah verifikator atau menambah admin fakultas. Di sini bisa tambah data, edit data, dan hapus data. Nah, di sini untuk menambah berkas tambahan. Misal kan di panduan yang saya lihat, di Word Ibu yang saya lihat itu ada bebas pinjam untuk semua fakultas hukum dan bebas pinjam di fakultas FISIP. Tambah datanya. Langkah pertama kita tambah dulu berkasnya, bebas pinjam, catatannya. Setelah kita tambah berkas, kita tambah dulu penggunanya. Kita mau menggunakan di mana? Bebas pinjam di fakultas hukum. Kalau mau kita semua prodi di hukum mau pakai, berarti tidak usah ditambah prodi, cukup hukumnya saja. Tetapi jika mau ditambah di fakultas ekonomi dan bisnis, tetapi mau di akuntansi saja, manajemen saja, tambahkan di prodi manajemen. Setelah itu baru kita aktifkan. Kita uji coba di fakultas teknik ya, bebas pinjam teknik. Tetapi bebas pinjam ini saya mau nampilkan di semua prodi teknik. Di informatika tampil, di sistem informasi tampil, teknik sipil tampil, dan lainnya pun tampil. Berarti saya pilih tekniknya saja. Jika sudah, saya aktifkan. Jika sudah aktif, secara otomatis bebas pinjam tombolnya akan aktif. Tinggal diupload datanya, selesai. Dan datanya akan muncul di verifikasi data fakultas maupun di data pusat. Mungkin itu saja rules bagian admin pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita berperan sebagai admin fakultas. Tekan dulu URL-nya. Kita misal masuk ke teknik. Data mahasiswa akan masuk sesuai fakultasnya sendiri. Akan masuk sesuai fakultasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau saya teknik, mahasiswa teknik akan masuk ke admin fakultas teknik, seperti itu. Verifikasi data unit ini untuk memverifikasi data. Cek informatika, tombol detail data. Data saya sudah masuk. Sekarang saya lihat tugas akhirnya. Ini untuk lihat filenya. Saya verifikasi dan semuanya lengkap. Jika salah satu ini ada yang belum lengkap, maka tombol cetak datanya tidak akan aktif. Kita coba masuk ke halaman mahasiswanya tadi. Semuanya aktif. Salah satu saja yang tidak aktif, semuanya tidak akan aktif. Mungkin itu untuk rules-nya admin fakultas memvalidasi data. Ini untuk profil verifikatornya. Jika dia mau mengubah nama, username, dan password. Mungkin itu saja untuk urusnya punyanya admin fakultas. Kita pindah ke admin pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan langsung mendemokan sistem.
Di sini adalah halaman pertama websitenya. Di sini terdapat tombol login yang nantinya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan oleh admin pusat yang pemegang sistem admin utama. Izin. Sini saya langsung pakai NPM saya. Nah, ini adalah halaman pertama yang akan ditampilkan oleh halaman punyanya mahasiswa, biodata diri mahasiswa tersebut. Di sini di menu sidebar ada menu bebas pustaka, yaitu untuk mengisi POM dan syarat-syarat yang diperlukan. Di sini ada bebas pustaka unit punyanya fakultas dan bebas pustaka pusat punyanya perpustakaan UNIP. Di sini akan muncul form cetak data jika semuanya sudah divalidasi dengan benar, baik itu fakultas maupun pusat. Kita lengkapi data kita terlebih dahulu. Saya isikan judul. Sekarang kita untuk upload file. Semuanya sudah ada di sini. Kalau mau ganti judul, tinggal diupdate. Akan terganti. Untuk memperbaiki file, silakan klik tombol perbaiki file sesuai tombolnya masing-masing. Mungkin itu urus punyanya mahasiswa. Kita langsung pindah ke admin fakultas.